Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita baca surat Al-Fatihah, kita tawasul, kita doa buat guru-guru kita, mudah-mudahan beliau semuanya ditempatkan di surganya Allah. Ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat. Ya hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, permasalahan yang ada dalam masalah kita, bolehkah kita menjual kulit atau daging kurban tersebut? Ini permasalahan yang sering kita dengarkan, bahwa hukum asal menjual kulit kurban, daging kurban sebelum kulit itu dibagikan, maka panitia tidak boleh menjual kulit kurban atau binatang kurban. Berbeda dengan kalau seandainya itu kulitnya sudah dikasihkan kepada mereka yang telah menerima, fakir miskin, kemudian fakir miskin itu menjual, silakan. Tapi kalau panitia yang diamani, karena panitia ini statusnya adalah sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan hewan kurban, maka panitia tidak boleh menjual. Ini harus dibagikan. Di sini menjual kulit kurban itu dalam riwayat yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Bayhaqi dari Abu Hurairah, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa menjual kulit kurban, maka tidak ada pahala baginya kurban. Tidak ada pahala baginya kurban. Ini dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar, waqad ittafaqu ala anna lahmaha. Para ulama sepakat bahwa daging kurban itu la yuba, tidak boleh dijual. Faqadirka al-julud, begitu juga kulitnya, wal jila, begitu juga kulitnya tidak boleh dijual. Wa jazau al-Auza'i, tapi menurut Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Buthar wa waju inda Syafi'i qalu wa yusrifu thamani masr wa udhiyah, itu boleh dijual, kemudian dialokasikan hasil penjualan itu dialokasikan di bagian kepada fakir miskin. Perbedaan lagi, dijual dibagikan kepada fakir miskin. Maka solusi yang sangat yang paling aman adalah panitia ketika sudah mendapatkan kulit kurbannya tersebut, kulit hewan kurban tersebut, maka panitia memberikan kepada orang tertentu, orang fakir miskin, bukan malah memotong, tapi memberikan. Untuk apa? Mungkin mereka, untuk apa saya kulit seperti ini? Akhirnya apa? Panitia memberikan solusi. Itu ada mereka yang akan membeli kulit, silakan jual. Jadi ketika fakir miskin tersebut menjual kulit kurban, maka statusnya adalah hak milik fakir miskin, bukan hak milik, sudah bukan kurban lagi. Itu adalah sudah 100% hak milik fakir miskin tersebut. Atau bahkan mohon maaf, kalau seandainya mungkin kasus di masyarakat kita, yaitu daging kurban atau kulit kurban dijadikan biaya penyembelihan, ini yang menjadi masalah besar. Di sini disebutkan biaya penyembelihan itu dari mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ali qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqum ala budni. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Ali untuk mengurus untanya. Wan atasaddaq bilahnya, dan untuk menyedekahkan dagingnya, wa juludiyah, dan kulitnya, wa jillatiha, wa alla u'tiya al-jazar minha, dan tidak Rasulullah melarang memberi upah bekal itu dari daging kurban itu. Akhirnya dijawab, nahnu nu'ti min indina, lantas kami bayar atau penjagal tersebut, orang yang menyembelih hewan kurban tersebut, dari upahnya dari kami. Jangan dibayar dengan daging, jangan dibayar dengan kulit, bayarlah dengan biaya dari mereka orang yang mengeluarkan hewan kurban. Maka dalam masyarakat kita prakteknya bisa jadi orang yang mengeluarkan hewan kurban akan dikenai biaya operasional. Taruhlah mungkin 1 ekor sapi diminta biaya 1 juta rupiah sebagai biaya operasional. Jadi panitia bergerak untuk yang 1 juta ini.
Sementara daging kurban semuanya didistribusikan, dibagi kepada mereka yang berhak, kepada fakir miskin, atau mungkin kepada mereka yang disedekahkan atau dihadiahkan kepada mereka yang kaya atau yang mampu. Ini masalah daging kulit tidak boleh dijual selama masih dalam bentuk itu adalah masih daging kurban. Tapi kalau seandainya sudah dialihkan haknya kepada fakir miskin, terserah. Fakir miskin itu menjualnya, fakir miskin itu menyimpannya, terserah. Atau mungkin dihadiahkan kepada orang kaya, diberikan dari orang-orang yang mampu, terserah. Maka sekali lagi, panitia sebagai wakil dari mereka yang mau mengeluarkan hewan kurban tidak boleh mengambil dari hewan kurban tersebut sebelum dibagikan. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.